Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anakku sekalian wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, kita sudah memasuki malam yang ke-26 di bulan Jumada Al-Ula 1445 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir melaksanakan sholat secara berjamaah di Masjid Wihdatul Ummah ini, dan kemudian kita memanfaatkan malam ini sebagaimana biasanya untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dalam buku yang beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda-sabda dari pemimpin para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam hal-hal yang terkait dengan keutamaan dan beberapa hukum yang terkait dengan ibadah puasa. Pada pertemuan kita yang paling terakhir di pekan lalu, kita sudah menyelesaikan satu bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan buka puasa, ya, al-iftar. Tolong yang di belakang ke depan atau minimal diam, ya. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah menyelesaikan bab ke-222, hal-hal yang terkait dengan mempercepat buka puasa dan beberapa adab-adab yang terkait dengan buka puasa. Namun ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada malam hari ini ke bab selanjutnya. Tapi kalau kita perhatikan judul bab dan kandungan yang termuat dari bab tersebut dan hadis-hadis yang telah kita pelajari, dan cukup banyak hadis-hadis yang disebutkan dalam bab yang terdahulu, rasanya ada yang kurang dari bab itu. Ada hadis yang tidak dibahas padahal disebutkan dalam judul bab. Dalam judul bab yang lalu ada 3 masalah yang penting yang seharusnya dibahas. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Jadi judulnya, yang saya ingatkan, judulnya pelajaran kita yang lalu, bab tentang fadlu ta'jilil fitr, tentang keutamaan mempercepat buka puasa, artinya berbuka puasa di awal waktu. Wa ma yuftaru alaihi, dan apa-apa yang sebaiknya kita konsumsi pada saat kita berbuka.
Wa ma yaqulu ba'da iftarihi, wa ma yaqulu ba'da iftarihi, dan apa yang dibaca ketika kita berbuka puasa atau setelah kita berbuka puasa. Dari judul bab ini kalau kita lihat hadis-hadis yang telah kita pelajari, apakah sudah tercover semuanya dalam apa yang semua disebutkan dalam judul bab ini semua telah disebutkan dalam hadis-hadis yang kita bahas, atau ada yang kurang? Apa yang kurang? Ya, ma yaquluhu ba'da iftarihi, apa yang seharusnya atau sebaiknya dibaca oleh orang yang berpuasa pada saat dia berbuka. Dari seluruh nuskha yang kami lihat, ya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin ini apa bacaan yang seharusnya dibaca atau yang sebaiknya dibaca pada saat kita berbuka puasa. Padahal kalau judul babnya beliau sebutkan itu, ada 3 sebenarnya yang ingin beliau bahas dalam bab ini, yaitu keutamaan berbuka puasa di awal waktu, kemudian apa sebaiknya dikonsumsi pada waktu buka puasa, dan yang ketiga apa bacaan pada saat kita buka puasa. Tapi hadis-hadis yang beliau sebutkan ini yang cukup banyak, tidak ada yang menjelaskan tentang apa bacaan pada saat buka puasa. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang sebaiknya buka puasa di awal waktu, ada dibahas? Ada, cukup banyak. Bagaimana sebaiknya kita berbuka puasa sejak awal waktu masuk waktu maghrib, dan bahkan kita berbuka puasa ringan dulu sebelum kita melaksanakan sholat. Dan juga tentang apa sebaiknya kita konsumsi waktu kita buka puasa, sudah kita pelajari. Apa sebagusnya, apa sebaiknya kita rutab, kurma muda. Kalau tidak ada, tamar kurma, ya, yang biasa. Kalau tidak ada, sebaiknya kita dahulukan air, ya, air. Sudah dibahas itu, dan kita selesai dengan pembahasan itu. Tidak ada pembahasan tentang apa sebaiknya dibaca pada saat berbuka puasa, ya. Wallahu ta'ala alam, ya, kenapa sampai Imam Nawawi tidak menyebutkan padahal beliau sebutkan dalam judul babnya. Namun kalau kita mau jawab ini, judul bab yang beliau sebutkan, wa ma yaquluhu ba'da iftarihi, apa yang dibaca sebaiknya oleh orang yang berbuka puasa. Apa jawabannya? Apa yang dibaca? Ya, maksudnya apa yang dibaca ini yang merupakan zikir, ya, bacaan zikir sekaligus kandungannya doa oleh orang yang berbuka puasa. Adapun doa masing-masing, itu terserah, ya. Kalau mau berdoa pada saat menjelang buka puasa atau setelah berbuka puasa, itu ada beberapa dalil-dalil yang mengisyaratkan tentang anjuran berdoa pada saat menjelang buka puasa atau setelah berbuka puasa. Yang dimaksudkan itu doa secara umum. Tapi adakah zikir secara khusus yang dianjurkan pada saat kita berbuka puasa? Apa jawabannya? Jawabannya ada disebutkan dalam beberapa hadis. Namun tidak ada yang sampai derajatnya sahih li dzatihi. Ya, tidak ada bacaan yang derajat hadisnya sampai sahih li dzatihi yang tidak diragukan tentang kesahihannya. Umumnya diikhtilafkan apakah sahih atau dhaif, atau minimal mungkin yang paling tinggi adalah hasan. Karena itu kita katakan ada 2 doa yang terkenal yang biasa dibaca pada saat kita berbuka puasa atau setelah kita berbuka puasa, beberapa saat setelah kita berbuka puasa. Yang pertama doa yang mengatakan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, karena engkaulah saya berpuasa, dan dengan rezeki yang engkau berikanlah saya berbuka puasa.
Hadis ini cukup terkenal, namun hadisnya ini lemah, dhaif, disebabkan hadisnya mursal. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari tabi'in Mu'ad bin Zuhra. Beliau riwayatkan langsung kepada Nabi SAW. Ya, beliau mengatakan balagani anna Rasulullah qala, ya, telah sampai kepadaku berita bahwa Rasulullah mengatakan, padahal beliau tabi'in. Tentu saja tabi'in tidak mendengarkan langsung dari Nabi SAW, berarti ada sanad yang terputus yang diistilahkan oleh ulama mustalahul hadis sebagai hadis apa? Mursal. Ya, kalau tabi'in langsung meriwayatkan dari Nabi SAW, berarti ini lemah. Dan ada hadis yang insyaallah cukup kuat, ya, atau paling tidak hasan, ya, hasan, lebih mendingan daripada hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ashabus Sunan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahaba adh-dhama'u, telah hilang rasa haus, wabtallatil uruqu, dan telah basah kerongkongan yang tadinya kering, wasabatal ajru insyaallah, dan insyaallah telah kita dapatkan pahalanya. Dan ini dohirnya dibaca pada saat kita telah berbuka puasa, karena maknanya dia katakan apa? Dahaba al-dhama'u, telah hilang dahaga. Ya, kalau kita baca ini sebelum kita buka, ya, tidak nyambung, ya, kita bilang telah hilang dahaga padahal kita belum minum. Ya, maka minum dulu, hilang dahaga kita, lalu kita bersyukur kepada Allah membaca zikir atau doa ini, ya. Jadi ada zikir yang dalamnya terkandung doa. Nah, maka kita yang seperti ini katakan zikir dan doa. Dhahabal dhama, telah hilang dahaga, dan ini menjelaskan kepada kita bahwa memang puasa itu yang lebih berat tidak minumnya atau tidak makannya. Ya, tidak minumnya, ya. Buktinya dikatakan dhahabal dhama, tidak dikatakan dhahaba al-ju', ya. Dan juga nanti pintu untuk orang yang berbuka puasa di hari kiamat apa namanya? Rayyan. Apa namanya Rayyan itu? Apa artinya Rayyan? Orang yang sudah puas dari dahaganya, dia sudah kehausan lalu minum sepuas-puasnya, itu dinamakan Rayyan. Kalau dia sudah makan sepuas-puasnya, hilang rasa laparnya, itu namanya apa? Syaba'an, ya, syaba'an. Tapi bukan pintunya dinamakan puasa, ya, bukan pintu syaba'an, tapi pintu apa? Rayyan, ya, karena memang haus lebih berat dibandingkan lapar, gitu ya. Ya, kalau ada yang berbeda pandangan, ya silahkan. Tapi al-hukmu bil ghalib wan nadir la hukma lahu, ya, dalam menetapkan hukum itu kita lihat yang mayoritasnya bagaimana. Ya, kalau kita tanya orang, kita banyak dengarkan bilang saya tidak lapar sebenarnya, cuma haus sekali, susah saya tahan hausku, ya, kalau saya puasa. Jadi dhahabadh dhama wabtallatil uruqu, dan telah basah kerongkongan. Ini lagi-lagi terkait dengan minum. Lalu dengan segala mujahadah kita dan upaya kita, dan kita berharap doa kepada Allah, tapi kita tidak pernah mengklaim, maka kita bilang apa? Wasabatal ajru insyaallah, dan insyaallah apa yang kita lakukan dari puasanya tidak disia-siakan oleh Allah, dan insyaallah kita akan mendapatkan pahalanya. Ini doa yang tidak lepas dari perbincangan tentang sanadnya, tapi insyaallah lebih mendingan daripada doa yang pertama, dan banyak ulama yang menghasankan hadisnya. Karena itu insyaallah tidak mengapa dipakai, ya, dipakai pada saat kita setelah berbuka puasa. Bahkan kalau kita mau pakai Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, silahkan, bisa juga, tapi kita mengambil maknanya dan tidak meyakini sebagai sabda Nabi SAW, tidak meyakini sebagai melaksanakan hadis, ya, karena ada kelemahan, ya, dari segi sanadnya, hadis mursal sebagaimana yang kita telah terangkan tadi, ya. Karena itu
Kalau kita mau cukupkan dengan dhahabadh dhama, insyaallah sudah cukup. Dan pun kalau kita mau baca doa-doa yang lain tanpa meyakini dia sesuatu yang sunnah, maka silakan sebagai wujud kesyukuran kita atas selesainya kita melaksanakan satu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit penjelasan tambahan dari judul bab yang lalu yang tidak terjawab dari hadis-hadis yang telah kita pelajari, ya, karena ternyata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan, padahal beliau sebutkan dalam judul babnya apa yang seharusnya dibaca pada saat berbuka. Tapi kalau kita baca babnya, ternyata tidak ada hadis yang beliau sebutkan di bab itu yang menjawab, ya, pertanyaan beliau yang beliau angkat dalam judul babnya. Sekarang kita masuk ke bab yang baru yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu bab yang ke-223. Babu amri shaim bihifzi lisanihi wa jawarihihi. Bab tentang perintah kepada as-shaim, kepada orang yang berpuasa, bihifzi lisanihi, untuk menjaga lisannya, wa jawarihihi, dan menjaga seluruh anggota tubuhnya, anil mukhalafati, dari melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, wal musyatamah, dan memaki-maki, mencela, mengumpat, wa nahwiha, dan yang semacamnya, ya. Itu judul bab kita malam ini, yaitu bab perintah kepada orang yang berpuasa untuk menjaga lisannya dan seluruh anggota tubuhnya dari semua pelanggaran, dari semua bentuk pelanggaran syariat, dan dari mencela atau mengumpat dan yang semacamnya. Kalau kita perhatikan judul bab ini dan nanti dua hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini, maka kita akan mendapatkan bahwa di antara hal yang paling perlu dijaga oleh orang yang berpuasa adalah lisannya. Walaupun semua anggota tubuhnya dia mesti jaga, ya, jangan sampai melakukan maksiat dan jangan sampai malas-malasan beribadah pada saat dia berpuasa. Namun hal yang paling penting dijaga oleh seorang yang berpuasa adalah lisannya. Jangan sampai lisannya, kualitas lisannya pada saat dia berpuasa sama saja pada saat dia tidak berpuasa, ya, jangan sampai kualitas lisan kita dalam menyampaikan kata-kata yang baik dan selektif dari hal-hal yang tidak baik itu sama saja dengan ketika kita di luar puasa, ketika kita tidak berpuasa. Dan bab ini berlaku secara umum, yaitu entah pada saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan, ya. Jadi ini sebenarnya adalah sunnah-sunnah dan adab-adab yang perlu diperhatikan bagi setiap yang puasa, entah di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan. Namun tentu saja lebih ditekankan di bulan suci Ramadan karena ini wajib dan dilakukan oleh semua kita. Dan bagi yang biasa berpuasa sunnah, hal ini juga hendaknya dia perhatikan pada saat dia melakukan puasa sunnah. Dalam bab ini cuma dua hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita bacakan dua hadisnya. Hadis yang pertama dalam bab ini hadis yang ke-1240. Ya, hadis yang pertama dalam bab ini atau hadis yang ke-1240 dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika hari puasa salah seorang dari kalian, fala yarfus, maka jangan dia mengatakan kata-kata yang rafas, kata-kata yang maksiat, kata-kata keji, kata-kata yang cabul. Wala yaskhab,
dan jangan dia teriak-teriak. Fa in sabahu ahadun, jika ada seseorang yang sabahu, yang mengajaknya, mengumpatnya atau mencelanya, mengata-ngatainya, ahadun au qatalahu, atau memeranginya, mengajaknya berkelahi atau bertengkar, falyaqul, hendaknya dia mengatakan, inni shaim, sesungguhnya saya berpuasa. Muttafaqun alaih, hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini cukup terkenal dan sebenarnya sudah pernah juga disebutkan oleh Imam Nawawi di hadis yang ke-1215, ya. Kalau antum lihat di hadis ke-1215, hadis ini juga sudah pernah disebutkan oleh Imam Nawawi. Gitu ya. Ya, bagian dari hadis tersebut, ya. Tapi tidak mengapa ya, kita bahas ulang ya. Mungkin sebagian antum atau sebagian besar belum hadir, belum ikut. Kita sedikit mengulangi makna dari hadis kita ini. Hadis ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita di antara adab-adab yang perlu diperhatikan bagi orang yang berpuasa, bahwa ternyata orang yang berpuasa itu tidak boleh hanya sekedar berprinsip menahan lapar dan haus saja, tapi jadikanlah puasanya sebagai alat bantu baginya, sarana bagi dia untuk lebih baik di sisi Allah, di antaranya meninggalkan hal-hal yang semacam ini. Dan sebenarnya apa yang disebutkan dalam hadis ini semua adalah hal-hal yang seharusnya ditinggalkan juga pada di luar bulan puasa atau pada saat kita tidak berpuasa. Apa yang disebutkan di sini sebenarnya dianjurkan, seharusnya tidak juga kita lakukan biar kita tidak puasa. Tapi kenapa disebutkan secara khusus? Karena orang yang berpuasa seharusnya lebih mampu untuk melakukan hal-hal ini, atau melakukan hal ini dalam artian meninggalkan hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini, atau juga untuk menyatakan bahwa tidak sepantasnya orang yang sudah melakukan ibadah yang sangat mulia ini lalu mencampur kemuliaan puasa dengan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memulai hadis ini dengan idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika pada hari puasa kalian, ya, hari puasa kalian masuk dalamnya bulan suci Ramadan sekali lagi, dan puasa hari kita puasa, entah kalau kita biasa puasa 3 hari dalam sebulan, atau puasa Senin Kamis, atau puasa-puasa yang lainnya yang biasa kita lakukan, maka hendaknya memperhatikan hal ini, yaitu beberapa larangan. Pertama, tidak rafas, tidak mengatakan kata-kata yang cabul, kata-kata keji, kata-kata yang porno dan semacamnya, kata-kata yang kotor. Dan ini berlaku untuk secara umum, termasuk kepada yang sebenarnya bisa kita mengatakan kata-kata yang ada unsur seperti itu, orang-orang yang halal bagi kita untuk mengatakan yang seperti itu. Adakah orang, ya, yang boleh kita mengatakan kata-kata yang seakan-akan ada mengandung syahwat di dalamnya? Ada yang bisa kita bilang seperti itu? Siapa? Ya, pasangan kita yang sah, istri kita. Ya, jangankan itu, ya, hal kata-kata yang bisa mengundang syahwat, bahkan melakukan hal yang puncak dari itu bisa halal, bahkan sedekah, ya. Tapi di bulan suci Ramadan dan di hari puasa kita tidak boleh juga, biar kepada istri kita. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang bisa mengundang syahwat, yang menjatuhkan kita kepada hal yang terlarang, atau ya membuat kita ya bisa melakukan hal yang terlarang tersebut.
Maka di sini secara umum, fala yarfus, jangan dia berkata-kata yang kotor, berkata-kata cabul, berkata-kata yang porno, yang bisa mengundang syahwat, tidak kepada istrinya, apatah lagi kepada yang lainnya, ya, apatah lagi kepada yang lainnya. Maka di antara pelajaran yang paling penting ibadah puasa ini menjaga lisan kita. Dan biasanya ini di antara berkah puasa, biasanya ada orang yang tidak bisa menjaga mulutnya, tapi kalau berpuasa dia bisa menjaga, ya. Entah karena memang mungkin dia sangka di puasa jadi dia dilarang untuk gitu, atau memang puasa memiliki kekuatan benteng yang bisa menjaga dia untuk tidak melakukan yang seperti itu. Betul enggak? Ya, jangankan itu, khususkan orang yang bilang dia tidak bisa hidup tanpa rokok saja, ya, kan ada orang yang bilang, ya kan, tidak pernah berhenti mengepul rokoknya, ya, berjam-jam terus. Habis satu batang lanjut lagi, lanjut. Habis satu bungkus lanjut lagi, ya. Kok kita bilang stopnya sedikit, dia bilang tidak bisa, ya, tidak bisa. Tapi ternyata dalam bulan puasa ternyata bisa, ya, ternyata bisa. Berarti ini di antara kekuatan puasa dan di antara keberkahan puasa yang seharusnya dijadikan sebagai titik tolak bagi kita untuk lebih baik ke depan, ya. Kalau ini bisa kita latih dalam sebulan, ya, apalagi dalam Ramadan 30 hari, 29 hari kita lakukan, maka insya Allah itu akan membantu kita untuk selanjutnya. Maka demikian pula dalam masalah kata-kata yang tidak pantas ini, kata-kata cabul, kata-kata porno, kata-kata keji, yang seharusnya kita bersihkan lisan kita dari hal yang seperti itu, kecuali pada yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada istri kita, kepada pasangan kita yang sah, ya. Maka ini perlu diperhatikan, ya, bahwa puasa kita seharusnya mentarbiah kita, mendidik kita, membimbing kita untuk bisa meninggalkan hal yang semacam ini. Fala yarfus, maka jangan mengatakan kata-kata yang rafas. Wala yaskhab, dan jangan teriak-teriak, ya. Jangan teriak-teriak, berteriak, meninggikan suara pada tempat yang tidak semestinya, ya. Luqman rahimahullah menasihatkan kepada anaknya, waqdud min sautik, ya, rendahkan suaramu, ya. Apalagi kalau meninggikan suara di hadapan orang-orang yang mulia seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, ya, jangan sampai kita meninggikan suara lebih dari suara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan meninggikan suara, meninggikan volume suara di luar yang kadar yang seharusnya, ini tidak dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya sifat-sifat beliau yang tercatat dalam buku-buku hadis yang diceritakan oleh para sahabat, bahkan dikatakan telah tercatat dalam kitab Taurat dan kitab-kitab suci sebelumnya tentang sifat Nabi akan datang di akhir zaman, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wala sakhaban fil aswaq, beliau bukan seorang yang suka teriak-teriak di pasar-pasar, sampai dikatakan dalam hadis bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar-pasar. Dan dikhususkan penyebutan pasar-pasar karena pasar ini tempat yang mungkin kalau kita bilang seandainya ada tempat yang bisa ditolerir teriak-teriak, pasarlah tempatnya, gitu deh, ya. Karena kan ribut orang pasar, kalau kita teriak-teriak nanti pembeli tidak dengar, ya, penjual tidak dengar, ya. Maka kadang, ya, memang pasar gitulah, ribut, gaduh, ya. Tapi ternyata sampai di pasar pun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wala sakhaban fil aswaq, beliau tidak teriak-teriak juga di pasar, gimana lagi kalau di luar pasar, ya. Kiasul aulanya gitu, ya. Kecuali di tempat-tempat yang memang dicontohkan, yang disunnahkan, ya, seperti ketika beliau khutbah, ya, khutbah itu sunnahnya memang ala sautuhu, beliau kalau khutbah tinggi suaranya. Dan kadang kalau beliau mengajar juga, utamanya ketika membutuhkan mengangkat volume suara, beliau panggil, ya, seperti ketika beliau menegur orang yang berwudu tidak sempurna wudunya, tumitnya tidak tersentuh air wudu, dari kejauhan beliau melihat
beliau khawatir orang itu langsung pergi sholat, maka beliau berteriak, wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudhu, ya, akan terkena api neraka. Atau seperti ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersumpah atas nama selain Allah, maka Rasulullah berteriak, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, ya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy dulu, orang jahiliyah, bersumpah dengan nama bapak-bapak mereka. Rasulullah waktu itu menegur dari jauh, ya, karena beliau khawatir luput, ya, tidak sempat dekat-dekat sampai orang itu sudah pergi, maka beliau berteriak, ya. Jadi kadang boleh seperti itu kata ulama kita, dan Imam Bukhari rahimahullah telah menyebutkan bab khusus dalam Kitabul Ilm, bab tentang raf'us saut fil ilm, ya, bab tentang mengangkat suara pada saat mengajarkan ilmu atau pada saat terkait dengan hal yang berkaitan dengan masalah ilmu. Adapun di luar itu, beliau bukan seorang yang suka teriak-teriak, ya. Maka di antara hal yang bisa menjaga kita dan melatih kita untuk bisa seperti ini adalah pada waktu kita puasa, fala yaskhab, jangan sampai teriak-teriak. Kemudian yang ketiga, fa in sabbahu ahadun, jika ada seorang yang mengajak mengumpat, ya. Ini dikatakan sabbahu, tidak sekali dikatakan sabbahu. Apa itu sabbahu? Sabbah ya subuh, artinya mencela, mengumpat. Dia kata-katai kita. Biasa ada celaan orang yang mengumpat kita, mencela kita, kata-katai kita, yang kita tidak tertarik untuk menjawabnya, untuk melayaninya. Sabbana. Tapi ini dikatakan apa? Sabbahu. Ada unsur apa? Unsur memancing memang. Ya, dia umpat yang diprediksikan kalau dia umpat seperti ini akan ada respons dari kita, ada reaksi dari kita. Sampai pun kalau kita dipancing seperti itu, dia kata-katai kita, dia celah kita dengan kata-kata yang bisa membuat kita marah, emosi dan mau melayaninya. Tapi ternyata Rasulullah tidak menganjurkan kita untuk melayaninya. Au qatalahu, atau mengajaknya berkelahi, bertengkar, ya, mengajak berkelahi atau bertengkar. Apa yang kita lakukan? Ya, jadi entah dengan kata-kata, dia pancing kita dengan kata-kata membuat kita marah, atau bahkan memang dia ngajak kita adu fisik, ya. Jadi entah ngajak kita dengan adu mulut atau adu fisik, maka kita cukup melayaninya dengan kata ini. Apa itu? Falyaqul, katakan kepadanya, inni shaim, saya berpuasa, ya, saya berpuasa. Ini menunjukkan bahwa kita boleh mengumumkan kepada orang saya berpuasa sebagai peringatan untuk kita dan untuk dia juga, agar tidak mengajak kita untuk hal yang bisa merusak puasa kita. Dalam sebagian riwayat, inni shaim 2 kali. Hikmahnya kata ulama kita mengingatkan diri kita dan mengingatkan dia, karena kemungkinan dia juga puasa kalau puasa Ramadan, ya. Kalau puasa sunnah, ya biasa dia tidak tahu kalau kita puasa. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa kalau puasa Ramadan, kita katakan saja ini shaim secara jahar, sampaikan saya puasa. Artinya saya puasa, antum juga kan puasa, gitu maksudnya, ya. Tapi kalau puasa sunnah, yang kemungkinan dia tidak puasa sunnah dan kita yang puasa sunnah, dan dia tidak tahu kalau kita puasa sunnah, maka ini shaimnya itu menurut sebagian ulama kita sampaikan pada diri kita, kita bisikkan pada diri kita saja, tidak usah sampaikan kepada dia, untuk menjaga keikhlasan kita dalam berpuasa, ya, dan tidak perlu dia tahu bahwa kita berpuasa, tapi perbuatan kita itu menunjukkan kita orang yang berpuasa. Ini shaim, ya. Jadi kita ingatkan diri kita, saya tidak perlu sampaikan kepada dia, ya. Itu kata sebagian ulama kita. Adapun ulama yang mengatakan sama saja puasa sunnah dan puasa wajib, menunjukkan bahwa hal-hal yang memang kita terpaksa menyampaikan kita puasa walaupun puasa sunnah, apa boleh buat. Yang penting kita bisa menjaga keikhlasan, ya. Jadi kita tetap menjaga keikhlasan, tapi kita bilang saya puasa, ya, bahwa puasa mengajarkan saya untuk tidak melayani. Karena kadang kita juga memang perlu untuk menyampaikan kita
berpuasa walaupun kita puasa sunnah. Karena ada sebagian orang kadang diajak makan ya, tidak mau ya, karena dia puasa sunnah, tapi dia tidak bilang juga, maka diajak terus ya, dan dia tidak mau ya, akhirnya yang ngajak kecewa ya dan sedih ya. Pada saatnya dia tahu bahwasanya puasa temannya ini, dia tidak akan marah, bahkan mungkin dia kalau gitu sebungkuskan saya antum ya, tapi dia tidak mau, maka dia akan kecewa berat dan mungkin marah, ini tidak menghargai saya ya. Karena itu tidak usah ragu-ragu untuk mengatakan saya puasa, selama kita bisa menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah puasa tersebut. Falyaqul inni shaim, maka katakanlah saya ini berpuasa ya. Ini kata yang cukup ya untuk kita katakan kepada orang-orang yang mengajak kita untuk bertengkar ya. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya menjaga kualitas dalam ibadah puasa kita. Kemudian hadis yang terakhir, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur." Siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, kata dusta, wal amala bihi, dan mengamalkan amalan yang dusta, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak memiliki hajat, kebutuhan, kepentingan, an yada'a ta'amahu, bahwa sang hamba itu meninggalkan makanannya, wasyarabahu, dan minumannya. Rawahul Bukhari, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jemaah sekalian, ini juga hadis yang sangat penting menjelaskan kepada kita begitu ruginya orang yang puasa, tidak makan dan tidak minum, lalu tidak menjaga kualitas puasanya dengan meninggalkan perkataan dan perbuatan yang terlarang. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami tentang hadis ini ya. Hadis ini kata Nabi SAW, malam yada, siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, kata-kata dusta ya, kata-kata dusta, zur kata-kata palsu, kata-kata dusta. Maka ini menunjukkan bahwa di antara perkataan-perkataan yang mesti ditinggalkan bagi orang yang berpuasa adalah kata-kata dusta ya, kata-kata dusta, kata-kata bohong yang menyelisihi apa yang sesungguhnya ya. Ini termasuk dosa-dosa lisan yang paling sering yang terjadi pada kita ya. Orang-orang yang mudah untuk berkata-kata untuk menipu orang lain, atau mungkin untuk menjanjikan orang lain dengan janji-janji palsu yang tidak bisa dia praktekkan, tidak bisa dia penuhi janji-janji tersebut. Malam yada' qaulaz zur wal amala bihi, dan mengamalkannya. Dalam sebagian riwayat wal jahla, dan berkata yang jahil. Kata yang jahil maksudnya kata yang tidak ada manfaatnya ya, tidak bermanfaat, kata-kata yang tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, kata-kata yang mungkin tidak langsung ya, tidak langsung berdosa, tapi juga tidak ya bisa dikatakan berpahala. Kira-kira yang seperti itu masuk apa itu ya? Bukankah Allah mengatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqib atid, tidaklah ada satu lafaz yang kita keluarkan kecuali ada malaikat yang akan mencatatnya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang dosa jelas malaikat sebelah kiri akan mencatat, yang kata-kata baik jelas yang sebelah kanan. Kalau lafaz yang tidak jelas manfaatnya, tidak berkualitas, kira-kira yang mana yang mencatat? Pasti dicatat ya, ada yang akan mencatat, kira-kira yang mana ya.
Inilah yang ditakutkan oleh banyak salaf ya, terhadap kata-kata yang tidak ada manfaatnya, kata-kata yang kita tidak bisa pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad rahimallahu taala ya, di masa-masa beliau sakit pun ya, termasuk pada masa-masa ketika beliau diuji dengan cambukan-cambukan yang merupakan makanan sehari-harinya ya, rahimahullahu taala, pada saat beliau diuji dengan fitnah Al-Qur'an makhluk ya, beliau ketika sakit pun beliau tidak merintih, tidak anin ya. Anin artinya rintihan-rintihan. Kalau kita sakit ya, kita sakit merintih, kadang kita tidak bisa tahan, untuk mengurangi rasa sakit kita biasa kita merintih ya, mengeluarkan kata-kata menunjukkan beratnya penderitaan kita, beratnya sakit yang kita rasakan. Beliau tidak pernah mengeluarkan yang seperti itu. Ketika ditanya apakah memang tidak ada rasa sakit, beliau katakan, tapi beliau mengatakan, saya tidak bisa meyakinkan diri saya tidak bisa yakin bahwasanya kata ini ya akan tercatat, kalau saya katakan akan tercatat di catatan kebaikan saya, dan kalau bukan kebaikan apalagi, jangan-jangan dia akan masuk dalam bagian catatan-catatan keburukan saya ya. Itu al-jahal, yang perkataan yang sia-sia. Dan begitu banyak kadang kata-kata sia-sia kita yang kalau kita timbang-timbang ya mungkin kita akan menyesal kenapa kita perlu mengatakannya. Orang yang berpuasa paling perlu untuk meninggalkan hal yang seperti itu ya. Kalau ada yang bilang kalau kita tidak cerita lapar kita ya, kalau kita tidak banyak bicara sama teman kita, lapar kita, haus kita, apa yang kita bikin ya kalau puasa? Kalau salat kan jelas ada yang kita buat ya, tapi kalau puasa apa yang kita bikin ya? Kita katakan subhanallah, lisan antum gunakan untuk membaca Al-Quran, lisan antum gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan antum gunakan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, dan begitu banyak amalan-amalan dari lisan yang bisa kita lakukan pada saat kita berpuasa ya. Ganti itu segera, kerja-kerja lisan kita yang biasa kita arahkan kepada hal-hal yang dosa dan hal yang sia-sia kepada hal-hal yang jelas dia sebagai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengaji, membaca Al-Qur'an bagi orang yang berpuasa sangat-sangat dianjurkan, apalagi di bulan Ramadan ya. Dan kata-kata bermanfaat yang lainnya. Dan paling tidak seorang memang perlu diajar untuk banyak diam ya. Inilah makanya puasa itu di antara hal yang paling perlu untuk kita ambil manfaat dari puasa itu adalah menahan diri untuk bicara. Karena puasa, apa artinya puasa? As-shaum bimana? Al-imsak ya, puasa memang artinya menahan diri. Menahan diri dari yang tadinya kita mau makan, kita tahan diri kita. Waktunya makan pagi kita tahan, waktunya makan siang kita tahan, waktunya makan kita tahan. Makan malam bisa ya, makan malam. Nah, waktunya minum juga kita tahan ya. Dan kita menggauli istri kita halal ya, tapi di bulan puasa ketika kita puasa kita tahan untuk sementara. Maka kalau itu hal-hal yang halal bisa kita tahan, apalagi memang hal-hal yang terlarang, inilah saatnya kita bermujahadah untuk menahan diri. Dan tidak ada, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak ada sesuatu yang paling perlu untuk kita penjarakan ya, tidak ada yang paling perlu berhak dipenjarakan dalam waktu yang paling lama melebihi lisan kita ya. Anggota tubuh yang paling perlu dipenjara lama-lama lisan kita, begitu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Dan kadang Abu Bakar radhiyallahu anhu memegang lidahnya dan mengatakan inilah yang paling berpotensi untuk menjerumuskan saya ke dalam neraka ya. Maka puasa seharusnya mengajar kita untuk bisa menahan lisan kita, wal amal bihi, dan mengamalkannya. Apa mengamalkannya? Mengamalkan dusta yaitu sumpah-sumpah palsu atau perbuatan-perbuatan dusta ya, perbuatan-perbuatan yang terlarang, perbuatan yang sia-sia ya, perbuatan yang sia-sia ya. Dan sungguh sangat disayangkan kadang orang ya, karena memang tidak tahu bagaimana dia harus beribadah di bulan puasa atau di hari-hari puasa ya, justru di hari-hari puasa banyak tawaran-tawaran hiburan-hiburan ya, yang bisa ya mungkin bagi mereka menghibur kita untuk lupa rasa lapar dan haus ya. Itu kualitas puasa anak kecil sebenarnya ya.
sebagaimana yang diajarkan oleh Rubai' bintu Muawid radhiyallahu anha ketika dulu mereka mengajari anak-anak kecil mereka untuk puasa Muharram, puasa Asyura. Mereka ajari sejak kecil anak-anak mereka buatkan mainan-mainan, ya, sehingga kalau mereka lapar lagi dikasih lagi mainannya, ya, dikasih lagi mainannya supaya lupa laparnya untuk lanjut puasanya. Itu dimaklumi kalau anak kecil, ya. Tapi kalau kita, kalau tidak ada mainan-mainan, ya, tidak ada hiburan-hiburan, kita tidak bisa puasa, ya. Apa yang kita mau bikin, ya? Kalau gitu tidur saja, ya. Biasa juga, ya, solusi terakhir, ya, adalah tidur, ya, tidur sepanjang hari, ya. Ini juga sangat rugi sebenarnya, ya. Tapi kadang mendingan, ya, ya. Kadang mendingan daripada melakukan hal yang sia-sia selama tidak membuat dia meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib, ya. Tidak sampai tidurnya juga meninggalkan sholat-sholat wajib secara berjamaah bagi laki-laki umpamanya, ya. Karena puasa, tidurnya orang puasa ibadah, ya, bukan hadis yang sahih, ya. Orang yang tidak meninggalkan ini semuanya dikatakan falaisa lillahi haja fi an yada ta'ama wa syarabahu. Tidak ada bagi Allah hajat, kepentingan dari dia meninggalkan makan dan minumannya. Apa maksudnya Allah tidak punya kepentingan? Artinya Allah membiarkannya. Nanti dibilang, ya Allah, saya telah berpuasa, saya telah meninggalkan makan, meninggalkan minum, tidak menggauli istri saya di hari-hari puasa tersebut. Diminta pahala dari Allah, Allah tidak berikan. Ya, falaisa lillahi haja. Sebagaimana dalam hadis juga, rubba shaim hazzuhu min siyamihi al-ju'u wal atash. Boleh jadi orang berpuasa bagiannya dari puasa adalah lapar dan haus saja, ya. Dia dikatakan berpuasa lapar dan haus, tapi ada inti yang diinginkan dari puasa, yaitu pahala di sisi Allah, dia tidak dapatkan, ya, dia tidak dapatkan. Apa maksudnya tidak tidak ada hajat bagi Allah? Apakah berarti puasanya batal? Tidak ada, berarti dia tidak berpuasa, ataukah pahalanya saja? Jumhur ulama kita mengatakan pahalanya. Dia tetap dikatakan puasa tapi tidak berpahala, ya. Dan sebagian ulama mengatakan, ya, bahwa batal memang puasanya, ya. Ini di kalangan Dhahiriyah menyebutkan seperti itu, tapi pendapat jumhur bahwa dia dikatakan puasa tapi tidak berpahala. Artinya sia-sia puasanya. Sama dengan kalau orang hadir sholat Jumat, hadir khutbah Jumat, tapi sepanjang khutbah Jumat dia bicara-bicara. Inilah yang dikatakan idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtub faqad lagaut. Kalau kamu bicara-bicara, bahkan bilang sama temanmu diam, padahal imam sedang khutbah, khatib sedang berbicara, maka kita telah sia-sia. Artinya pahala Jumat kita sia-sia, tidak dapat pahala. Bahkan man massal hasa faqad lagha. Siapa yang khutbah Jumat berlangsung dia iseng-iseng, ya, dia kurang tertarik sama khutbah, bilang kalau gitu ya lebih bagus pegang-pegang kerikil, ya. Hitung-hitung berapa ini kerikil di depan saya nih, ya. Kalau di zaman itu, ya, biasa orang iseng-iseng tidak ada kerjaannya, malas, ya, dia tidak mau dengan khutbah, dia lihat-lihat berapa kepala-kepala di sini atau berapa dia pegang-pegang, ya, waliyadzubillah, dan banyak masih pegang-pegang HP. Faqad lagha, kata Rasulullah, itu telah berbuat yang sia-sia. Sebagian mengatakan batal Jumatnya, dan sebagian mengatakan, jumhur mengatakan tidak dapat pahala, ya. Kalau begitu, bagaimana kalau dikatakan lebih bagus tidak usah puasa? Kalau ada orang seperti itu, ya, kan biasa kalau kita lihat ada orang seperti itu, biasa ada orang tidak usah kita puasa, ya, tidak ada puasamu itu. Apakah bisa kita bilang gitu? Ya, kita katakan jangan bilang gitu, ya. Walaupun puasanya tidak berkualitas, tapi masih mendingan dia berpuasa, ya, masih mendingan. Mudah-mudahan bertambah terus kualitasnya. Sama dengan orang yang sholat tapi masih bermaksiat. Jangan bilang lebih bagus kamu tidak sholat, ya, daripada maksiat terus. Kita katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau dia sudah sholat masih gini, gimana lagi kalau dia tidak sholat? Ya, lebih banyak lagi dia lakukan dari maksiat, ya.
Itu harus cara kita berpikir demikian. Seperti dengan orang yang berjilbab, sudah berjilbab masih kadang melakukan hal yang sia-sia atau maksiat. Jangan bilang lebih bagus tidak usah jilbab. Bukan itu jilbabmu, ya. Bukan itu saya jilbabmu daripada kamu gitu. Tidak, kita katakan mendingan, ya. Untung dia masih ini jilbabnya pertahankan, tapi perbaiki kualitasnya. Dan sama dengan hadis yang mengatakan, man atakahinan au arrafan lam tuqbal salatuhu 40 lailah. Siapa yang mendatangi dukun paranormal, maka tidak diterima salatnya 40 malam. Jangan kita bilang kalau gitu ya saya sudah terlanjur datang, berarti ya 40 hari 40 tidak usah lu salat, ya, karena tidak diterima juga. Kita bilang tetap salat, kamu hilang dari kewajibanmu tapi tidak berpahala, ya puasa salat tanpa pahala. Sama juga dalam hadis, walaupun ada yang melemahkan hadisnya, sanadnya lemah, man ba'al khamrah fal yushaqqis al khinzir. Lihat Abu Daud, ya, siapa yang menjual minuman keras maka sekalian sembelih saja babi, makan itu babi, ya. Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Apakah berarti kalau sudah terlanjur minuman keras sekalian juga lanjutkan dengan makan babi? Ya tidak, maksudnya ya kamu kalau melakukan seperti itu berarti ya kamu ya dengan itu mengundang maksiat yang berikutnya, ya. Maka hindari hal tersebut supaya jangan terjatuh dalam maksiat-maksiat berikutnya. Ini jemaah sekalian, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan kualitas puasa-puasa kita, baik ya yang telah lalu, semoga Allah menerimanya, dan ke depan kita makin bisa meningkatkan kualitas berpuasa kita. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.